Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, persilakan saya Al-Mukarram Aldo dan juga teman-teman saya yang berisikan Alia Febriana Rifdah, Agnes Widya, Airin Mutiara Zahra, Muhammad Rifil Khairul Wildan, Sekar Ranum Kinanti, dan juga Anggirima Cahyani untuk mempresentasikan chapter 12 yang berjudul Pay for Performance and Financial Incentive. Money Role in Motivation, yaitu peran uang dalam motivasi. Frederick Taylor dipopulerkan menggunakan insentif keuangan imbalan yang dibayarkan kepada pekerja yang produksinya melebihi beberapa standar yang telah ditentukan pada akhir 1800-an. Sebagai supervisor di perusahaan baja Mid Valley, Taylor prihatin dengan apa yang disebutnya prajurit sistematis, kecenderungan karyawan untuk memproduksi pada tingkat minimum yang dapat diterima. Taylor tahu bahwa jika dia dapat memanfaatkan energi ini di tempat kerjanya, Mid Valley atau yaitu tempat kerjanya dapat mencapai peningkatan produktivitas yang sangat besar. Dalam mengejar tujuannya, Taylor beralih ke insentif keuangan. Taylor di sini membuat 3 kontribusi, yaitu yang pertama dia melihat perlunya merumuskan pekerjaan sehari-hari yang adil, yaitu standar keluaran yang tepat untuk setiap pekerjaan. Yang kedua, dia mempelopori gerakan manajemen ilmiah yang menekankan peningkatan kerja melalui observasi dan analisis. Dan yang ketiga, dia mempopulerkan penggunaan pembayaran insentif untuk memberi penghargaan kepada karyawan yang menghasilkan lebih dari standar. Insentif pay terminology. Manajer sering menggunakan 2 istilah yang sinonim dengan rencana insentif. Yang pertama, semua rencana insentif dibayar untuk rencana kinerja. Dan istilah kedua, mereka semua mengikat gaji karyawan dengan kinerja karyawan. Beberapa membatasi istilah pembayaran variabel untuk rencana insentif kelompok atau tim, tapi sebagian besar juga menggunakan pembayaran variabel untuk memasukkan rencana insentif berbasis kinerja. Linking Strategy, Performance, and Incentive Pay. Pembayaran insentif yang mengikat gaji pekerja dengan kinerja sangat populer. Masalahnya adalah melakukan itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Seperti contohnya United Airlines mencoba mengganti bonus tribulanannya dengan lotre. Alih-alih mendapatkan bonus tribulanan, ketika United mencapai sasaran kinerjanya, karyawan yang memenuhi syarat malah akan memenuhi syarat untuk memenangkan. Katakanlah misal hadiahnya $100.000. Karyawan memberontak dan United kembali ke rencana bonusnya. Penelitian tentang rencana insentif masih samar, tetapi satu studi yang lebih tua menemukan bahwa hanya 28% dari 26.000 pekerja Amerika Serikat yang mengatakan bahwa rencana insentif perusahaan mereka memotivasi mereka. Karyawan tidak melihat hubungan yang kuat antara gaji dan kinerja mereka tidak terlalu dipengaruhi oleh rencana insentif perusahaan. Satu masalah dari pembayaran insentif adalah banyak rencana insentif mendorong perilaku yang salah. Misalnya rencana insentif Wells Fargo Bank mendorong karyawan bank untuk mencapai sasaran penjualan yang tinggi, seperti menjual 8 produk bank per pelanggan. Pegawai bank membuka rekening untuk ribuan nasabah tanpa seizin nasabah. Pada lokakarya etika, para manajer memberitahu bahwa karyawan untuk tidak membuat rekening bank palsu. Tetapi karyawan tahu bahwa mereka harus memenuhi target penjualan mereka. Jadi mereka membuka akun palsu untuk memenuhi target, sehingga mendapat denda, tuntutan hukum, dan keluarnya datang CEO baru. Lalu masalah kedua untuk rencana insentif yang seringkali memberikan hasil yang buruk adalah bahwa insentif yang dapat memotivasi beberapa orang tidak akan memotivasi orang lain. Kami akan meninjau beberapa latar belakang motivasi berikutnya
dan kemudian menjelaskan berbagai rencana insentif yang akan dilanjutkan oleh teman saya Alia. Untuk Alia dipersilahkan. Ya baik, selanjutnya di sini ada motivation and incentive. Nah, beberapa teori motivasi memiliki relevansi khusus untuk merancang rencana intensif. Yang pertama di sini ada motivator and Frederick Herzberg. Nah, Frederick Herzberg mengatakan cara terbaik untuk memotivasi seseorang adalah dengan mengatur pekerjaan sehingga dengan melakukannya dapat memberikan tantangan dan pengakuan yang kita semua butuhkan untuk membantu memenuhi kebutuhan tingkat yang lebih tinggi untuk hal-hal seperti prestasi dan pengakuan. Kebutuhan ini relatif tidak terpuaskan, kata Herzberg. Pekerjaan yang begitu menantang menyediakan semacam generator motivasi bawaan. Melakukan sesuatu untuk memuaskan pekerja dengan kebutuhan tingkat lebih rendah untuk hal-hal seperti gaji yang lebih baik dan kondisi kerja hanya membuat seseorang menjadi tidak puas. Herzberg mengatakan faktor kebersihan yang memenuhi kebutuhan tingkat yang lebih rendah berbeda dengan motivator yang memuaskan kebutuhan tingkat yang lebih tinggi. Jika faktor di luar pekerja itu sendiri, seperti kondisi kerja, gaji, dan intensif tidak memadai, karyawan menjadi tidak puas. Namun menambahkan lebih banyak seperti intensif untuk pekerjaan yang menyediakan apa yang disebut Herzberg sebagai motivasi ekstrinsik adalah cara yang lebih rendah untuk mencoba memotivasi seseorang karena kebutuhan tingkat yang lebih rendah akan cepat puas. Mau tidak mau, orang itu akan berkata, pada dasarnya saya ingin kenaikan gaji lagi. Nah, dalam psikologi organisasi, motivasi intrinsik adalah motivasi yang berasal dari kesenangan yang diperoleh seseorang dari melakukan pekerjaan atau tugas. Berasal dari dalam orang tersebut, bukan dari eksternal, yang berarti bahwa hanya dengan melakukan tugas dapat memberikan motivasi. Karyawan juga harus memberikan pengakuan dan pekerjaan menantang. Yang kedua ada demotivator and Edward D.C. Karya psikolog Edward D.C. menyoroti potensi kerugian yang lain terlalu mengandalkan imbalan ekstrinsik yang bisa menjadi bumerang untuk mereka sendiri. Bahwa penghargaan ekstrinsik kadang-kadang dapat benar-benar mengurangi motivasi intrinsik orang tersebut. Intinya, dapat dinyatakan bahwa berhati-hatilah dalam merancang pembayaran intensif untuk karyawan yang bermotivasi tinggi, jangan sampai secara tidak sengaja merendahkan dan mengurangi keinginan mereka untuk melakukan pekerjaan karena rasa tanggung jawab. Yang ketiga ada expectancy theory and Victor Vroom. Nah, psikolog Victor Vroom mengatakan motivasi seseorang untuk mengerahkan beberapa tingkat usaha tergantung pada 3 hal. Yang pertama, harapan orang tersebut dalam hal probabilitas bahwa usahanya akan menghasilkan kinerja. Yang kedua, instrumentalitas atau hubungan yang dirasakan jika ada antara kinerja yang sukses dan benar-benar memperoleh imbalan. Yang ketiga, ada valensi yang mewakili nilai yang dirasakan orang tersebut pada penghargaan. Dalam teori Vroom, ada rumus yaitu motivation sama dengan E kali I kali V. Nah, di mana E mewakili harapan, I instrumentalitas, dan V valensi. Jika E, I, atau V adalah 0 atau tidak penting, maka tidak akan ada motivasi. Nah, teori Vroom memiliki 3 implikasi untuk bagaimana manajer merancang rencana intensif. Yang pertama, jika karyawan tidak mengharapkan upaya itu, maka akan menghasilkan kinerja. Tidak akan ada motivasi yang muncul. Jadi, manajer harus memastikan bahwa karyawan mereka memiliki keterampilan untuk melakukan pekerjaan itu dan percaya bahwa mereka dapat melakukan pekerjaan itu. Dengan demikian, pelatihan, deskripsi pekerjaan, dan membangun kepercayaan adalah dukungan yang penting dalam menggunakan intensif. Yang kedua, teori Vroom menyarankan bahwa karyawan harus melihat instrumentalitas dari upaya bagaimana mereka harus percaya bahwa kinerja yang sukses pada kenyataannya akan memimpin untuk mendapatkan imbalan. Manajer dapat mencapai ini misalnya dengan membuat rencana intensif yang mudah dipahami. Yang ketiga, penghargaan itu sendiri harus bernilai bagi karyawan. Manajer harus mempertimbangkan preferensi individu karyawan. Dan yang terakhir ada behavior modification or reinforcement and B.F. Skinner.
Nah, psikolog temuan B.F. Skinner sangat berguna di sini. Manajer menerapkan prinsip Skinner dengan menggunakan modifikasi perilaku. Modifikasi perilaku berarti mengubah perilaku melalui penghargaan atau hukuman yang bergantung pada kinerja. Untuk manajer, perilaku modifikasi bermuara pada dua prinsip utama. Yang pertama, perilaku yang tampak menimbulkan akibat positif atau penghargaan cenderung berulang, sedangkan perilaku yang tampak menimbulkan akibat negatif atau hukuman cenderung tidak terulang. Dan yang kedua, bahwa manajer dapat membuat seseorang mengubah perilakunya dengan memberikan hadiah atau hukuman yang dijadwalkan dengan benar. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya itu ada Individual Employee Incentive and Recognition Program. Jadi, ada beberapa rencana insentif dan penghargaan yang ditetapkan oleh perusahaan. Antara lain, yang pertama itu di sini ada Piecework Plan, yang merupakan sistem pembayaran berdasarkan jumlah produk yang dihasilkan oleh seorang pekerja dalam suatu waktu. Nah, piecework plan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada strict piecework, yaitu perencanaan pemberian insentif yang setiap pekerja ini dibayar dari setiap barang yang diproduksi atau dijual dengan sistem proporsional. Yang kedua itu ada standard hour plan, yaitu perencanaan di mana pekerjanya ini dibayar berdasarkan kerja, tetapi pembayaran sistem ini tuh hanya berlaku untuk ekstra produksi yang dilakukan oleh pekerja. Sama dengan piecework, namun berdasarkan pada kelebihan produksi yang dapat dilakukan pekerja. Ya, kurang lebih sama dengan sistem lembur. Nah, pro dan kontra dari piecework plan ini, yang pertama itu adalah pro-nya mudah dimengerti bagaimana perhitungannya. Yang kedua itu pekerja akan lebih termotivasi untuk memproduksi dengan lebih efektif dan efisien. Sedangkan kontranya sendiri adalah bisa saja akan terjadi penurunan kualitas karena pekerja hanya berfokus pada kuantitas yang dihasilkan. Nah, yang kedua itu ada merit pay as an incentive. Jadi, merit pay as an incentive ini merupakan kenaikan gaji karyawan berdasarkan performa dari masing-masing individunya. Merit pay option ini dapat dilakukan dengan memberikan tunjangan. Misalnya ini, kamu itu seorang sales misalnya, dan kamu melakukan penawaran, lalu mendapatkan pembeli yang jumlahnya itu di atas rata-rata atau di atas target yang kamu miliki. Maka kamu berhak mendapatkan gaji tambahan dari misalnya 100.000 menjadi 150.000, tergantung dari kebijakan si manajernya. Yang ketiga itu ada insentif for professional employees. Jadi basically ini memberikan insentif untuk pegawai yang profesional dalam bidangnya. Contohnya itu seorang dokter. Dia bekerja sangat profesional, jadi dia pantas untuk mendapatkan gaji lebih. Hal ini dapat diberikan melalui penghargaan mereka. Nah, pekerja profesional itu adalah mereka yang bekerja dengan menyelesaikan permasalahan yang timbul. Jadi insentif yang mungkin diberikan ini bisa berupa bonus, paket liburan, jaminan pensiun, fasilitas rumah, dan lain sebagainya. Yang keempat itu ada non-financial and recognition-based work. Jadi ini melalui ekspresi kepuasan yang diberikan manajer ketika kinerja karyawannya itu memuaskan dan sebagainya. Cara memberikan pengakuan tersebut bisa berupa social recognition, performance-based recognition, dan juga performance feedback. Jadi yang kelima itu ada job design. Jadi job design ini merupakan pengorganisasian tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang dapat meningkatkan motivasi dan tantangan dalam bekerja. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Yang akan kita bahas adalah incentive for salespeople. Yang pertama itu ada salary plan. Nah, ada beberapa perusahaan yang akan membayarkan gaji secara tetap kepada karyawan dan memungkinkan untuk perusahaan memberikan insentif sesekali seperti bonus, hadiah kontes penjualan, dan sejenisnya. Yang kedua itu ada commission plan. Nah, rencana komisi ini akan dibayarkan langsung oleh perusahaan kepada karyawannya karena karyawan berhasil untuk melakukan penjualan. Nah, rencana ini cenderung akan menarik minat karyawan untuk melakukan kinerja yang tinggi karena mereka bisa melihat dengan memberikan kinerja yang tinggi itu akan menghasilkan imbalan, yaitu komisi.
Yang ketiga itu ada combination plan. Nah, ada sebagian besar perusahaan yang membayar karyawan dengan kombinasi gaji dan komisi. Dan kombinasi ini bervariasi tergantung perusahaan masing-masing dan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan. Nah, yang keempat itu ada maximizing sales result. Dalam menetapkan kuota penjualan dan tingkat komisi, seseorang ini ingin memotivasi aktivitas penjualan tetapi menghindari komisi yang berlebihan. Nah, sayangnya kecenderungan untuk menetapkan tarif komisi secara informal ini seringkali mengurangi efektivitas rencana tersebut. Yang kelima ini ada sales incentive in action. Nah, pendekatan ini untuk mendorong karyawan untuk berpegang teguh pada harga eceran, dan karyawan bisa menjual paket untuk menjual produk yang bergerak lambat. Nah, karyawan ini mungkin akan mendapatkan bonus insentif ekstra daripada komisi. Selanjutnya ada insentif for manager and executive, yang dimana manajer memainkan peran penting dalam profitabilitas divisi dan seluruh perusahaan. Dan sebagian besar oleh karena itu, majikan memikirkan cara untuk memberi penghargaan kepada mereka. Bisa dilihat juga kebanyakan manajer mendapatkan jangka pendek dan insentif jangka panjang selain gaji. Insentif jangka pendek mungkin termasuk misalnya rencana insentif tahunan yang menghargai pencapaian hasil yang telah diterapkan dan biasanya dibayar tunai. Dan setelah itu ada bonus diskresioner atau yang berdasarkan kerja. Setelah itu ada bonus retensi dan bagian manajer dari setiap rencana pembagian untungnya. Selanjutnya ada strategi and the executive long term and total reward package. Jadi total reward package ini adalah sistem yang diterapkan oleh bisnis yang memberikan penghargaan moneter bermanfaat dan pengembangan kepada karyawan yang mencapai tujuan bisnis tertentu. Strategi ini juga menggabungkan kompensasi dan manfaat dengan peluang pertumbuhan pribadi, yang dimana di dalamnya terdapat lingkungan kerja yang termotivasi. Dan komponen penghargaan eksekutif itu bisa aja gaji pokok dan insentif jangka pendek dan jangka panjang, dan manfaat. Dan manfaat itu juga harus selaras satu sama lain dengan tujuan strategis perusahaan. Selanjutnya ada short term incentive and the annual bonus. Jadi di short term and incentive and the annual bonus ini ada tiga yang dimana ada eligibility, fund size, and the individual awards. Yang dimana eligibility yaitu karyawan pertama-tama memutuskan kelayakan. Secara tradisional, bonus tahunan paling berbasis kelayakan pada tingkat atau jabatan pekerjaan, gaji pokok, dan status pejabat. Selanjutnya ada fund size, yang dimana seseorang harus menentukan seberapa besar sih dana bonus tahunan yang seharusnya dia dapatkan. Selanjutnya ada the individual awards. The individual awards itu bisa dibilang seseorang harus memutuskan juga penghargaan individu yang sebenarnya. Biasanya atasan menetapkan bonus target untuk setiap posisi yang memenuhi syarat. Oke, selanjutnya ada long term incentive, di mana insentif jangka panjang ini adalah sarana yang memiliki jangka waktu yang diperpanjang, umumnya sih lebih dari 1 tahun, dan dapat menjadi sarana kompensasi strategis untuk mempromosikan di retensi jangka panjang dan keselarasan dengan tujuan perusahaan. Nah, di long term incentive ini juga ada 2, yang dimana ada stock option dan other stock option. Stock option apa? Stock option adalah hak untuk membeli sejumlah saham tertentu dari saham perusahaan pada harga tertentu selama periode tertentu. Dan selanjutnya yang terakhir ada other stock option. Other stock option itu trennya adalah untuk mengikat hadiah secara lebih eksplisit ke tujuan kinerja, alih-alih bisa dibilang opsi saham. Lebih banyak perusahaan memberikan berbagai jenis saham berbasis kinerja. Oke, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, setelah kita berfokus pada insentif karyawan secara individu, seperti komisi, bonus, gaji, dan lain-lain, maka sekarang kita ini akan membahas insentif untuk tim dan untuk karyawan di seluruh perusahaan. Yang pertama, kita akan membahas how to design team incentives.
Nah, perusahaan itu semakin bergantung pada tim untuk mengelola pekerjaan mereka. Oleh karena itu, mereka membutuhkan perencanaan insentif yang memfokuskan tim pada kinerja dan mendorong kerja tim. Nah, perencanaan ini membayar insentif kepada tim berdasarkan kinerja tim. Nah, salah satu hal yang dilihat dalam perencanaan ini adalah outputnya. Tapi biasanya ada orang di dalam tim yang bekerja terlalu keras dan orang yang terlalu bersantai-santai. Nah, untuk mengatasi hal ini, maka ada beberapa cara. Yang pertama adalah membayar insentif yang sama untuk setiap anggota tim yang berbasis pada beberapa standar keseluruhan. Lalu cara yang kedua adalah membayar tarif yang berbeda untuk setiap anggota berdasarkan kinerja mereka masing-masing. Lalu yang ketiga adalah membayar tarif yang berbeda untuk masing-masing dalam beberapa proporsi untuk setiap anggota tim. Nah, kadang-kadang manajer mungkin ingin membayar anggota tim sesuai dengan beberapa formula lainnya. Misalnya, daripada membayar setiap anggota tim berdasarkan seberapa baik tim itu secara keseluruhan, maka lebih baik membayar anggota tim berdasarkan kinerja masing-masing anggota. Lalu selanjutnya, ada kesenjangan nih yang terjadi karena ada anggota kelompok yang tidak bekerja secara optimal. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah lebih baik manajer membayar karyawan berdasarkan kontribusi pribadi mereka, bukan pada kinerja tim. Karena ada kasus bahwa manajer memilih 1 atau 2 anggota tim untuk promosi. Nah, anggota tim yang lain itu mungkin mereka akan berpikir bahwa mereka tuh kerja keras untuk kenaikan jabatan orang lain, bukan diri mereka sendiri. Jadi lebih baik dibayar berdasarkan kontribusi pribadi mereka. Lalu selanjutnya kita akan membahas profit sharing teams. Nah, jadi profit sharing teams ini merupakan perencanaan di mana semua atau sebagian besar karyawan menerima bagian dari keuntungan tahunan perusahaan. Meskipun kedengarannya bagus dalam teori nih, mungkin ada beberapa karyawan yang bertanya, jika semua orang dibayar sama, apakah semua karyawan itu bekerja kerasnya itu sama? Kalau mereka kerja keras yang nggak sama, kenapa mesti repot-repot? Nah, penelitian di Spanyol ini menyimpulkan bahwa rencana pembagian keuntungan perusahaan ini meningkatkan komitmen karyawan, jadi tidak ada yang sia-sia. Nah, di sini ada 2 rencana pembagian keuntungan. Yang pertama adalah current profit sharing. Dengan pembagian keuntungan saat ini, karyawan mendapat sebagian dari keuntungan perusahaan secara kuartal atau per tahun. Lalu yang kedua ada deferred profit sharing. Nah, dengan adanya rencana pembagian keuntungan yang ditangguhkan, manajer menaruh penghargaan tunai dalam bentuk kepercayaan akun untuk pensiunan karyawan. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang Scanlon Plans. Jadi di sini ada filosofi Scanlon mencakup 5 hal. Yang pertama, filosofi ini mengasumsikan bahwa manajer dan pekerja harus melepaskan diri dari sikap kita dan mereka. Nah, sikap kita dan mereka ini biasanya menghambat karyawan dari mengembangkan rasa kepemilikan di perusahaan. Lalu yang kedua itu adalah identitas. Ini berarti bahwa dalam rangka untuk memfokuskan keterlibatan karyawan, perusahaan harus mengartikulasikan misi atau tujuannya, dan karyawan harus memahami bagaimana bisnis beroperasi dalam hal pelanggan, harga, dan biaya. Lalu yang ketiga adalah kompetensi. Nah, bahwa rencana Scanlon menuntut tingkat kompetensi yang tinggi dari karyawan di semua tingkatan. Yang keempat adalah keterlibatan karyawan, di mana karyawan menyarankan perbaikan ke tiap departemen dan memutuskan apakah melaksanakan saran tersebut atau tidak. Lalu yang terakhir adalah sharing benefit formula.
Nah, di mana saran ini diimplementasikan dan berhasil, semua karyawan biasanya menyimpan 75% dari tabungan mereka. Lalu selanjutnya kita akan membahas other gain sharing plans. Nah, gain sharing ini merupakan rencana insentif yang melibatkan banyak atau semua karyawan dalam upaya bersama untuk mencapai tujuan produktivitas perusahaan dengan keuntungan penghematan biaya yang dihasilkan dibagi di antara karyawan dan perusahaan. Lalu selanjutnya ada risk at risk pay plans. Nah, di sini pay for performance plans ini mendukung upaya pengendalian gaji karyawan, gaji pokok, dan bonus, mewakili bagian dari gaji kinerja. Nah, biasanya kalau penjualan perusahaan sedang turun, maka jenis dari gaji-gaji tersebut tidak akan bertambah. Lalu yang terakhir ada employee stock ownership plans. Nah, employee stock ownership plans merupakan rencana pensiun atau insentif di seluruh perusahaan di mana majikan menyumbangkan sahamnya atau uang tunai yang akan digunakan untuk membeli saham tersebut ke kepercayaan mereka yang didirikan untuk membeli saham perusahaan untuk karyawan. Perusahaan umumnya memberikan kontribusi ini kepada kepercayaan setiap tahun, sebanding dengan total kompensasi karyawan, hingga batas 15% dari kompensasi. Nah, kepercayaan memegang saham dalam rekening karyawan individu, kemudian mendistribusikan saham kepada karyawan. Nah, ini didistribusikannya setelah pensiun. Dengan asumsi karyawan tersebut telah bekerja cukup lama untuk mendapatkan kepemilikan saham. Kita akan membahas mengenai Employee Engagement Guide for Managers. Faktor yang paling mempengaruhi dalam keterlibatan karyawan adalah hubungan dengan atasan langsung dan laporan-laporan langsung dari mereka. Nah, berikut ini ada 5 cara manajer yang dapat meningkatkan kemampuan manajerial dan membangun hubungan dengan karyawan. Yang pertama, ada tampilkan peran inti. Sebagai manajer langsung, kita merupakan jembatan yang mengantarkan kepemimpinan senior dan tujuan organisasional terhadap karyawan dan sebaliknya. Yang kedua, tetapkan contoh yang baik. Apa yang dikatakan manajer, bagaimana mereka mengatakannya, apa yang mereka lakukan, itu dapat berdampak pada sikap para karyawan terhadap pekerjaan mereka di organisasi secara keseluruhan. Ketiga, komunikasikan emosi yang positif. Nah, berikut ini ada 5 emosi positif yang dapat manajer timbulkan dalam diri para karyawan. Yang pertama itu nilai, yang kedua percaya diri, ketiga semangat atas pekerjaan, keempat kesenangan dalam bekerja, dan yang kelima pemberdayaan. Lalu cara yang keempat adalah jadilah manajer yang perhatian. Para karyawan ingin merasakan bahwa atasan langsung mereka tertarik dengan mereka. Mereka peduli terhadap kehidupan di luar pekerjaan para karyawannya dan mengerti bagaimana hal tersebut dapat berdampak terhadap hasil pekerjaan. Lalu yang kelima, jadilah pemimpin yang proaktif dan kuat. Berikan bimbingan kepada karyawan dan terutama kepada karyawan baru yang membutuhkan pengembangan keterampilan yang tepat agar bisa bekerja dengan efisien. Berikut ini ada sebuah survei yang memberikan beberapa wawasan tentang peran pembayaran insentif dalam membina karyawan keterikatan. Dari sekitar 6.300 profesional kompensasi yang diminta para peneliti, 736 orang menanggapi survei tersebut. Inilah yang ditemukan para peneliti. Yang pertama, sekitar 60% setuju bahwa keterlibatan karyawan dan metrik kinerja dimasukkan ke dalam program pembayaran variabel di organisasi. Dan hanya 37% yang setuju bahwa dalam organisasi, tingkat keterlibatan yang dikembangkan oleh manajemen ini merupakan faktor penting dalam mengevaluasi kinerja. Yang kedua, dari sini dapat disimpulkan bahwa cara paling langsung untuk mendorong keterlibatan karyawan dengan insentif adalah mengukur sejauh mana supervisor mendorong bawahan mereka untuk terlibat. Lalu yang kedua, menggunakan insentif untuk memberi penghargaan kepada supervisor atas
meningkatkan keterlibatan karyawan. Jadi singkatnya di sini, jadikan peningkatan keterlibatan karyawan sebagai target formal dari rencana kompensasi, menilai dan memberi insentif kepada supervisor sebagian berdasarkan apakah mereka mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan keterlibatan bawahan mereka, dan jika memungkinkan, biarkan karyawan berpartisipasi dalam merancang rencana kompensasi. Sekian dari saya, terima kasih.